Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang status Ferdinand Huta Heian yang sekarang sebelumnya diperiksa dan akhirnya Barreskrim Mabes Polri menyatakan bahwasanya Ferdinand Huta Heian berubah statusnya menjadi tersangka dan sekarang ditahan ya. Itu kabar baik tentang bagaimana reaksi cepat dari kepolisian untuk menindak kasus Ferdinand Huta Heian. Ada kasus menarik ya, apa namanya? Sisi menarik, sisi lain menarik terhadap kasus Huta Heian. Ini ternyata pada saat datang FH ini juga membawa surat sakit ya. Bahwasanya dia sakit dan tidak dapat ditahan, tetapi itu memang tidak berlaku untuk apa namanya kepolisian ya. Ini ada berita yang dilansir oleh republika.co.id republika.co.id dengan judul kita baca dan kita ulas ya. Ferdinand Huta Heian, surat sakit tak laku, penyidik tetap tahan Ferdinand Huta Heian. Ferdinand Huta Heian sempat mengaku sakit saat hendak ditetapkan tersangka dan ditahan. Tersangka ujaran kebencian itu sempat membaca surat keterangan sakit dari dokter untuk meyakinkan tim penyidik agar tak ditahan. Tapi alasan tersebut tak laku bagi tim penyidikan. Direktorat Tindak Pidana Cyber Dirtipid Siber Barreskrim Polri tetap menetapkan Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka. Setelah melakukan pemeriksaan selama lebih dari 13 jam, penyidik juga menjebloskan Ferdinand Huta Heian ke sel tahanan di Rutan Mabes Polri Senin 10 Januari malam. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan alasan dan surat sakit yang dibawa Ferdinand Huta Heian tak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ramadan pun mengaku tak mengetahui keterangan sakit yang dianjurkan Ferdinand Huta Heian terkait penyakit apa. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh tim Pusdokes Polri, dinyatakan yang bersangkutan saudara FH setelah ditetapkan sebagai tersangka lain untuk dilakukan penahanan, ujar Ramadan di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Senin 10 Januari 2022. Ramadan mengatakan tim penyidik menahan Ferdinand Huta Heian selama 20 hari terhitung sejak ditetapkan tersangka Senin 10 Januari malam. Kata dia ada alasan subjektif dan objektif mengapa penyidik tetap melakukan penahanan terhadap Ferdinand Huta Heian. Alasan objektif, kata Ramadan, melihat ancaman pidana yang dijadikan penyidik untuk menetapkan tersangka lebih dari 5 tahun penjara. Penyidik menjerat Ferdinand Huta Heian dengan ragam sangkaan ujaran kebencian, penyebaran informasi dan kabar bohong yang dapat memicu keonaran dan rasa permusuhan antar golongan. Semua tuduhan tersebut penyidik rangkum dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1946 tentang hukum pidana dan pasal 45 ayat 2 contoh pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ancamannya 10 tahun penjara. Ancaman pidananya itu menjadi alasan objektif bagi penyidik untuk tetap melakukan penahanan terhadap tersangka FH, jelas Ramadan. Ramadan menambahkan dalam KUHA penyidik diberikan kebebasan untuk menjadikan alasan subjektif dalam melakukan penahanan terhadap tersangka. Sebab itu, kata Ramadan, penyidik mempunyai 3 alasan subjektif mengapa Ferdinand Huta Heian langsung dijebloskan ke tahanan. Kata Ramadan, penahanan dilakukan karena penyidik mempunyai rasa khawatir Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka melarikan diri. Penyidik juga mengkhawatirkan Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka mengulangi perbuatannya ataupun kejahatannya. Penyidik juga mengkhawatirkan Ferdinand Huta Heian menghilangkan barang bukti atas perbuatan dan kejahatannya. Jadi penahanan dilakukan atas dasar objektif dan subjektif penyidik, ucap Ramadan. Dirtipid Siber Barreskrim Polri menetapkan Ferdinand Huta Heian sebagai tersangka pada Senin 10 Januari malam. Setelah pemeriksaan lebih dari 13 jam, kepolisian pun langsung melakukan penahanan terhadapnya. Kata Ramadan, Ferdinand Huta Heian dijebloskan sementara ke sel tahanan selama 20 hari di rumah tahanan Mabes Polri. Kasus yang menjerat Ferdinand Huta Heian ini terkait dengan cuitan pengguna akun Twitter @ferdinandhn3 yang mencuitkan kalimat Allahmu lemah harus dibela, Allahku luar biasa tak perlu dibela.
Ya, itu ya. Jadi memang polisi sudah bertindak benar ya untuk segera menetapkan status Ferdinand Hutain sebagai tersangka dan memang harus ditahan ya karena kalimat cuitan yang dilakukan itu memang sudah jelas letterlet ya dan itu juga dikonfirmasi dengan banyaknya pengamat yang mengatakan bahwa uh, justru cuitan inilah yang sangat menyakiti hati kaum beragama utamanya kaum muslim ya. Itu ya. Pertama memang alasan dari kepolisian itu standar ya, alasan subjektif dan alasan objektif. Kalau alasan subjektif subjektif itu yaitu antara lain standar ya karena yang bersangkutan itu dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti ya, kemudian yang bersangkutan dikhawatirkan apa namanya mengulangi perbuatannya dan juga dikhawatirkan melarikan diri gitu ya. Kemudian alasan objektifnya antara lain apa namanya pasal-pasal yang disangkakan itu hukumannya lebih dari 5 tahun dan memang harus ditahan untuk apa namanya hukuman yang lebih dari 5 tahun ya. Tetapi yang ada hal yang patut kita pertama memang harus kita kawal ya. Kita harus mengkawal kasus ini hingga prosesnya ingkrah di pengadilan dan benar-benar Ferdinand Hutain itu dijebloskan ke penjara dan dihukum selama-lamanya. Tapi sobat sekalian ya, pasal-pasal yang disangkakan oleh kepolisian kepada Ferdinand Hutain ini hanya tidak mencantumkan pasal tentang penodaan agama ya. Jadi pasal yang disangkakan itu hanya pasal 28 ayat 2 contoh pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang ujaran kebencian yang berdasarkan atau sara dan juga pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana tidak pidana tidak pidana ya. Jadi memang pasal 28 ayat 2 tentang ITE itu tentang ujaran kebencian yang berdasarkan aksara, kemudian yang pasal Undang-Undang Nomor 1 1946 pasal 14 ayat 1 dan 2 itu tentang berita bohong yang diduga menimbulkan keonaran ya. Padahal kalau kita melihat apa yang cuitan dari Ferdinand Hutain itu jelas-jelas ya bukan berita bohong ya, tetapi mengatakan Allahmu lemah itu sebenarnya bukan berita bohong, tetapi lebih kepada penistaan ya, penistaan agama, penistaan terhadap agama gitu ya. Jadi sangat sayangkan juga ya, kenapa pasal tentang apa namanya pasal 156 KUHP tentang penistaan agama itu tidak diikutkan ya. Karena apa? Karena implikasinya kalau ayat pasal 156A KUHP ini tidak diikutkan ya, itu akan menjadi presiden buruk kalau apa yang dilakukan dalam hal ini ya, dalam motif untuk menistakan agama dalam jutaan itu hanya sekadar berita bohong ya. Itu akan memberikan efek orang lain yang kalau melakukan ujaran seperti itu ataupun statement seperti itu di media sosial ataupun di manapun itu mereka anggap sebagai ujaran kebohongan ya tanpa uh, tanpa menganggap itu sebagai penistaan agama ya. Jadi ya itulah ya makanya kita kawal ya. Semoga juga apa yang disampaikan atau dalam penyidikan itu juga bisa ditambahkan lagi pasal penistaan agama agar benar-benar apa yang dilakukan itu benar-benar murni ya penistaan dan penodaan agama dan masyarakat paham bahwasanya yang dan juga orang lain juga melihat bahwasanya untuk memberikan efek jerah pada mereka yang akan melakukan hal-hal yang serupa ya. Kemudian memang kalau kita melihat bukti-bukti yang dibawa dan video conference pertama kali dia datang memang seakan-akan ingin memberikan dasar ya
alasan agar untuk meringankannya ya, antara lain misalnya alasan tentang kesehatan ya, kesehatan yang apa namanya, penyakit menahun ya, kemudian juga alasan bahwasanya dia terhadap sudah menjadi mualaf ya. Cepat sekali dengan Allah. Jadi dalam alasan mualaf ini memang tidak dibenarkan ya, ya. Dalam hukum ini ketika seseorang melakukan tindak pidana hukum itu tidak melihat agama ya. Dan meskipun dia sudah mualaf atau masuk Islam ya, bisa bisa saja juga orang itu melakukan penistaan agama ya. Dan yang kalau kita melihat fakta sekarang kan banyak sekali orang-orang Islam yang juga melakukan beragama Islam yang menistakan agamanya sendiri gitu. Makanya alasan sebagai mualaf ini tidak bisa diterima mentah-mentah ya. Tetap seseorang yang ketika sudah meskipun uh, beragama Islam ya, kalau dia melakukan ciutan ataupun tindakan menista agama sudah apa namanya, sudah terpenuhi unsur-unsur untuk dipidanakan. Kemudian untuk sakit riwayat sakit katanya dia juga mengalami sakit menahun gitu ya. Ya, itu memang tidak juga bisa diterima akal logis ya, karena kalau kita melihat cuitan-cuitan yang dilakukannya, kemudian dia bisa datang ke Barreskrim Mabes Polri ya, membaca surat perintah untuk mendatangi sebagai saksi terlapor, saksi ya. Nah, itu tidak, itu sudah membuktikan bahwasanya dia sehat gitu. Kalaupun dia sakit menaun ataupun gila ya tidak akan bisa melakukan datang ke Mabes Polri dan melakukan klarifikasi ataupun panggilan terhadap dari kepolisian ya. Jadi memang apapun yang dilakukan, alasan-alasan itu nanti bisa disampaikan ke pengadilan, tetapi yang paling jelas adalah eh, alasan-alasan tersebut itu sifatnya tidak akan bisa membantu ya, karena kecuali memang dia benar-benar ada penyakit yang mengarah kepada penyakit gila misalnya ya, dia gila, tapi kan nggak mungkin ya orang yang gila itu bisa melakukan argumentasi, komunikasi ya, datang klarifikasi terhadap cuitannya ya, ya kecuali kalau dia gila jabatan ya, beda beda, itu beda lagi ya. Jadi kalau kita melihat ya, kalau kita, semua yang melihat channel ini juga paham ya, apa yang dilakukan oleh Ferdinand Huta Heian itu sangat sah dan meyakinkan, orang itu masih bisa apa namanya, masih dalam kondisi sehat gitu ya. Perkara nanti benar-benar gila nanti bisa dibuktikan ya di pengadilan ya. Dan selanjutnya memang kasus ini kasus uh, kasus yang harus kita kawal ya, kasus harus kita kawal ya, meski kita harus ini uh, akan menjadikan simbol bahwasanya ya, kita harus mendorong bahwasanya polisi itu harus melakukan tindakan sesuai dengan hukum dan juga menyamakan seseorang itu sama di muka hukum, yaitu equality before law ya. Jadi tidak serta-merta ketika seseorang mengkritik ya, kekuasaan langsung dipidanakan, dipenjara, ditahan dan dipenjara. Orang yang pro itu justru dibebas ya. Makanya kita dorong ya, setelah Ferdinand Huta Heian ini ditahan, orang-orang yang menistakan agama yang lain yang selama bertahun-tahun itu kasusnya dilaporkan dan tidak ada panggilan maupun penyidikan, misalnya kasus Denny Siregar ya, itu kan kasusnya sudah lama ya, dan tentang cuitan dia ya di media sosial dengan foto dari anak-anak Tasik yang mengatakan bahwasanya anak-anak teroris seperti itu ya, kurang lebih itu bisa dilihat di jejak digitalnya, dan itu sudah dilaporkan di Tasikmalaya ya. Tetap kemudian kita lihat apakah Bareskrim Mabes Polri ya, sekarang kalau nggak salah sudah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri ya, dan memang dalam hal ini kita menunggu ya, menguji apa namanya fungsi Polri yang untuk menegakkan keadilan untuk semua orang ya, seperti itu ya. Kedepannya kita akan menunggu ya, kita menunggu bagaimana kasus ini ya. Saat ini memang sudah ditahan untuk 20 hari ya, dan kemungkinan besar ya
kita tidak menginginkan adanya intervensi dari luar untuk dalam tanda kutip ya meringankan hukuman Ferdinand Huta secara kalau kita melihat ahli forensik itu mengatakan cuitan-cuitan Ferdinand ini sesuai keterangannya bahwasanya cuitan-cuitan sebelumnya itu sifatnya ofensif dan agresif ya. Jadi kalaupun ini bisa diperingan ataupun nantinya dibebaskan ya kita tidak tahu ya akan ada lagi kekacauan keonaran yang terjadi yang disebabkan oleh perilaku seperti ini ya. Ya semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramdhani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.